Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Setahu saya, orang yang mengaku-ngaku utusan Nabi atau mengaku-ngaku Nabi ini ada beberapa hal yang patut kita cermati sebenarnya, patut kita ketahui karena di sini banyak sekali. Jadi orang yang mengaku Nabi itu ada, kadang suara itu bilang di otaknya itu bahwa kamu Nabi, kamu Nabi, dan itu terus diomongkan terus-terus. Nah itu kalau memang itu betul ada di dalam kepalanya, berarti orang itu halusinasi atau terkena skizofrenia. Ataupun nanti di dadanya dia bercerita bahwa kamu Nabi itu seperti itu. Nah, selama ini yang saya ketahui bahwa apakah ada jin yang menyuruh manusia mengaku Nabi, selama ini belum. Jadi kalau jin menyuruh manusia mengaku Nabi belum pernah ada. Tetapi siapa yang menyuruh manusia itu disebut menjadi nabi? Yaitu Dajjal. Jadi Dajjal dia memengaruhi ilmunya orang itu. Ilmu orang itu biasanya di dadanya ada suara bahwa dia menyuruh bahwa dia nabi atau dia utusan Nabi Muhammad umpamanya. Itu ilmunya dikuasai Dajjal dan disuruh bicara. Jadi Dajjal yang menyuruh. Jadi istilahnya seperti itu. Ada yang menyuruh bahwa Tuhan itu ya kamu sendiri, itu ada. Nah itu Dajjal sama. Jadi jin nggak pernah selama ini, saya belum pernah mendengar, melihat itu maksudnya itu mengalami orang itu. Saya ini kan kalau saya tanyain itu menyuruh orang itu mengaku-ngaku Nabi itu belum pernah ada. Tapi kalau mau bunuh orang sering, nah itu jin itu. Bunuh orang, kemudian rusak rumah tangga, ya, kemudian melet orang, itu kayaknya sudah kerjaan jin. Tetapi kalau orang disuruh mengaku Nabi itu bukan kerjaan jin, itu pekerjaan Dajjal. Itu pekerjaan Dajjal. Nah, makanya orang tersebut ada asma. Ada asma, ada jantung. Nah, asma inilah yang tadi saya sempat cerita, bisa aja Pak Mustafa ini punya ilmu sebelum itu. Punya ilmu, kemudian dia mencoba mempelajari agama Islam, tapi tidak punya guru. Kemudian dan dia sendiri dengan pengetahuan agama yang barangkali orang lain melihat itu ya kurang, tetapi dia merasa bahwa dia itu, kalau orang Jawa bilang pinunjul itu apa ya? Kelebihan, ada kelebihan. Berkelebihan istilahnya, ya. Dia merasa berkelebihan, apalagi kelebihannya umpamanya dia bisa mendengerin suara-suara jin, umpamanya dia bisa dengerin suara-suara makhluk lain, itu menurut dia sudah kelebihan dia. Nah, kalau dia sudah mempunyai merasa berkelebihan, mulailah dia punya merasa lebih pintar daripada orang-orang yang lain, merasa lebih pintar dengan ustadz yang ada di sekitarnya, merasa lebih ngerti, lebih paham seperti itu. Nah, itu ya karena memang kesombongan itu sendiri. Nah, sebenarnya kesombongan itu akhirnya ditumpangilah oleh Dajjal, sehingga itu diprovokasi bahwa dia itu adalah utusan Nabi. Itu provokasinya seperti itu. Nah, ini kalimatnya ya cuma itu aja. Kamu utusan Nabi Muhammad atau kamu Nabi Muhammad, seperti itu aja. Seperti ada yang ngomong bahwa kamu dapat ilham dari Jibril lah itu. Itu yang katanya Nabi cewek itu, kan gitu ya. Nah, itu ya sama, itu Dajjal yang mengaku seperti itu. Jadi kalau orang sudah ada dia ngomong, ada Jibril yang ngomong sama saya, ini Dajjal yang mengunci jin. Jadi jin itu disuruhin Dajjal untuk mengaku bahwa dia itu Jibril.
Nah, orang itu nggak akan tahu karena orang itu nggak ngerti jin itu kayak apa, ifrit itu kayak apa, dajjal itu kayak apa, nggak tahu, sehingga dia ngikutin aja alur menurut kemampuan otak dia yang merasa dirinya pintar, hebat, benar seperti itu. Nah, di sini yang harus diketahui adalah itu skizofrenia bisa.